Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pecinta aliman sekalian, kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihissalatu wassalam di dalam sebuah hadits qudsi, beliau pernah bersabda dari Allah subhanahu wa ta'ala, firman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala firman, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atas dirinya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus-menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan sunnah tambahan, hingga aku akan mencintai dirinya. Para pencinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini kita mengambil faidah bahwasannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, yang kita mendekatkan diri dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan-amalan yang telah Allah wajibkan, maka ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang hukumnya wajib, yang hukumnya fardu, ya apalagi fardu ain, maka ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya pahalanya pun lebih besar. Oleh karena itu, amalan-amalan yang hukumnya wajib adalah harus kita dahulukan. Maka apabila ada dua amalan, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka hendaknya kita dahulukan yang wajib. Jangan sampai kita keliru, justru yang sunnah malah kita dahulukan daripada yang wajib. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang karena mengerjakan amal-amal fardu, maka dia tidak bisa mengerjakan amal-amal yang sunnah, yang nafilah, maka dia adalah orang yang ma'dzur. Artinya tidak mengapa, karena dia mengerjakan yang fardu. Namun sebaliknya, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa magrur. Orang yang sibuk yang mengerjakan yang sunnah-sunnah, ternyata dia malah melalaikan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Maka para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengetahui sebelum kita beramal, manakah amal-amal yang hukumnya wajib, mana amal-amal yang hukumnya sunnah. Maka kita harus mengetahui apa saja sih kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak istri kita. Agar jangan sampai kita menyia-nyiakan kewajiban kita. Karena tadi, orang yang sibuk mengerjakan yang sunnah-sunnah saja, dia mengecampingkan yang wajib, kewajibannya dia lalaikan, maka dia orang yang tertipu. Maka hendaknya kita yakinkan diri kita sekalian, apakah kewajiban-kewajiban sudah kita laksanakan atau belum? Ya. Kita lihat salat kita. Jangan sampai kita sibuk mengerjakan salat malam, salat duha, dan yang lainnya. Ternyata salat fardunya keteteran. Jangan sampai kita bersedekah ke sana kemari, bersedekah sunnah ke sana kemari, namun ternyata zakat kita tidak pernah kita tunaikan. Jangan kita sibuk mengejar dunia, ya, memberi rumah, mobil, dan lain sebagainya, ternyata kita belum menunaikan ibadah haji. Maka hendaknya kewajiban-kewajiban kita tempatkan sebagai prioritas utama. List yang pertama, agar jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Kemudian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus-menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amal-amal sunnah. Yang wajib sudah dia penuhi, yang fardu-fardu sudah dia laksanakan. Kemudian dia tambah dengan ibadah-ibadah sunnah.
hatta uhibbahu, maka hasilnya adalah aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pendorong, penyemangat, motivasi bagi kita sekalian. Apabila amal-amal fardu kita sudah kita laksanakan, sudah selesai kita kerjakan, sudah kita tunaikan, maka kita beralih menambah ibadah-ibadah sunnah agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bahkan amal-amal sunnah ini bisa menjadi penutup bagi amal-amal fardu yang memiliki kekurangan. Sebagai disebutkan di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, malaikat pencatat amal, ya, ketika di hari kiamat kelak, maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Hal pertama yang akan dihisab dari seorang manusia dari amalan-amalan adalah sholatnya. Maka apabila sholatnya baik, maka seluruhnya amalannya akan baik. Namun apabila ada kekurangan, Allah berkata kepada para malaikatnya, unduru fi kitabi abdi hallahu min tatawu'in. Coba lihat di catatan amal hambaku ini, apakah dia punya amalan-amalan tambahan atau tidak? Litukmila bihi faridotah, untuk menambal, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya yang tidak sempurna. Maka mungkin kita dulu berada di dalam kejahilan, mungkin ketika kita muda kita masih nakal dan lain sebagainya. Maka kita perbanyak amal-amal sunnah kita untuk menambal kekurangan-kekurangan, ya, amalan-amalan kewajiban kita. Maka hendaknya kita bersemangat, setelah yang fardu kita laksanakan, baru yang sunnah. Dan apabila amal fardu dan amal sunnah bertabrakan dalam satu waktu, maka senantiasa kita dahulukan amalan yang wajib. Oleh karena itu, misalnya ketika seseorang dia mau melaksanakan sholat duha, ya, kemudian orang tuanya memanggilnya, nak, ya, maka segera kita jawab panggilan orang tua kita. Kenapa? Karena menjawab perintah orang tua hukumnya adalah wajib, adapun melaksanakan sholat sunnah hukumnya adalah sunnah. Maka senantiasa kita dahulukan yang wajib. Maka inilah mungkin, ya, sedikit tambahan ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.